Pileg kemarin kita menambah 10 kursi. Ada yang bilang itu karena Anies Baswedan misalnya. Ya. Tapi saya melihat enggak juga begitu. Kenapa? Anies menang di 2 provinsi, Sumatera Barat dan Aceh. Di dapil saya Anies nggak menang. Itu. Sementara di dapil saya kita dapat 2 kursi. Dan di dapil-dapil lain kita juga banyak sekali dapat kursi. Kenaikan 10 kursi kita. Nah, artinya saya melihat di sini bahwa ketokohan itu memang dibutuhkan. Di Sumatera Barat Anies itu merupakan tokoh yang memang seluruh orang Sumatera Barat hampir 70-60% menginginkan Anies. Nah, tapi di tempat lain ternyata nggak menginginkan Anies. Nah, menginginkan Prabowo. Nah, begitu juga misalnya di Sumatera Selatan. Saya menjadi caleg, Bang Karni. Saya bisa menang 180.650 suara. Wow, 180.000. Mengalahkan yang namanya anak gubernur. 160.000. Dan itu nggak gampang. Luar biasa pertarungannya. Sumsel. Itu nggak gampang. Lawan anak gubernur loh, di bawah saya loh. Semua orang nggak ada yang yakin saya bisa menang. Tapi saya bisa buktikan bahwa saya mendapatkan suara tertinggi di dapil saya. Kenapa? Karena saya kerja. Saya turun 1 tahun sebelumnya. Kemudian saya bikin yang benar-benar strategi saya. Itu yang namanya saksi itu memang rapi. Saksinya rapi, sehingga nggak bisa ada yang dicuri suara saya. Kalau ada permainan-permainan, semua nggak ada yang nggak main. Betul, nggak ada yang nggak main. Pasti Sama, main Bang. semua, iya. Nggak ada partai yang nggak main, semua main. Nggak usah sok bersih ya Saya kan? ini saksi hidup masalahnya. Kalau orang nggak pernah nyalon, ya nggak pernah nyalek, memang kalau ngomong tuh enteng gitu ya. Wah begini, asumsi begini. Tapi coba nyalon, biar tahu. Keren banget tuh Bu Irma. Bagaimana situasi beceknya lapangan itu seperti apa gitu. Nah, kita berharap dengan kontestasi yang ada hari ini di seluruh Indonesia, kalau saya dan kami di Nasdem pribadi, yang paling penting dari semuanya adalah kekalahan atau kemenangan itu jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sudah. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Kapan pemerintah mau kerja? Kasih waktu mereka untuk kerja, kemudian kita koreksi. Kan itu yang harus dilakukan. Nah, terkait lagi misalnya Sumatera Utara. Kenapa Bobi misalnya bisa menang? Ada yang mengatakan bahwa karena endorse Jokowi misalnya seperti itu. Kita sama-sama tahu Sumatera Utara itu kandang banteng. Betul, kandang banteng. Seberapa besar Jokowi juga nggak datang ke sana. Nah, tapi yang saya lihat justru malah sebaliknya. Strategi yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu yang membuat dia bisa memenangkan pertarungan. Nah, bagaimana juga catatan perjalanan sebelumnya, incumbent